Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai status validasi TPG ya, kode 02 belum memenuhi syarat. Jadi banyak pertanyaan juga di kolom komentar mengenai hasil validasi info GTK itu belum valid. Di sini saya akan langsung menjawab ya Bapak Ibu. Kemungkinan ada dua ya yang membuat validasinya itu tertunda atau belum valid. Yang pertama itu mengenai belum memenuhi syarat. Yang pertama, guru tersebut tidak linier atau tidak linier dan tidak memenuhi beban jam mengajar atau kurang dari 24 jam. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, guru tersebut sudah diinputkan oleh operator, namun dalam jam efektifnya, jam beban mengajar efektif dalam 1 minggu itu tidak sesuai aturan. Ya. Jadi nanti saya akan sharing di sini, kemudian solusinya seperti apa. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu simak pada video berikut ini. Nah, di sini hasil dari apa yang saya lakukan, dan alhamdulillah sudah valid. Ini bentuk screenshot ya, screenshot. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat yang kemungkinan kedua ya, mengenai Bapak Ibu itu udah memenuhi syarat 24 jam, tapi ketika ketika buka info GTK itu masih merah atau dalam keterangan belum memenuhi syarat beban mengajar khususnya. Nah, di sini karena tidak sesuai aturan. Bapak Ibu kalau belum memenuhi syarat, silakan untuk aturannya itu bisa melihat di sini ya Bapak Ibu, di JDIH. Saya refresh JDIH Kemendikbud. Nah, di sini saya kebetulan udah download. Nanti Bapak Ibu tinggal pencarian di JDIH mengenai aturan Permen Dikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, di sini kita langsung aja scroll ke bawah mengenai aturan yang membuat Bapak Ibu tidak memenuhi syarat beban mengajar. Nah, di sini ada di pasal 2 ya Bapak Ibu. Ayat 1, 2, 3 ini masih berkaitan. Di sini kita ayat 1, guru kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal atau dalam satuan pendidikan sekolah ya, harus 40 jam. Nah, dari 40 jam ini kita lihat pasal kedua, beban kerja selama 40 jam itu dalam 1 minggu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini terdiri atas 37,5 jam kerja efektif ya. Jadi 40 jam itu dibagi lagi 37,5 jam itu sebagai jam kerja efektif guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, 2,5-nya itu sebagai jam istirahat. Nah, terkadang ini Bapak Ibu khususnya operator yang mungkin belum memahami juga atau mungkin lupa gitu ya, sehingga aturan ini kadang terabaikan.
Nah, di sini solusinya ketika itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu Bapak Ibu sama operatornya tidak linier atau tidak memenuhi 24 jam ya sebagai guru sertifikasi. Nah, kemungkinan kedua dalam rombelnya itu tidak memenuhi aturan ini. Maksimal 37,5 jam ya kerja efektif. Nah, di sini kebetulan saya langsung mengedit ya. Ini sebagai contoh sampel bagaimana kira-kira sesuai aturan khususnya bagi sekolah tingkat SMP. Nah, di sini silakan Bapak Ibu koordinasi atau bisa share video ini ke operator ya, tujuannya sebagai referensi gitu ya, saling belajar. Karena emang di sini juga hasil diskusi ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dalam satuan pendidikan itu banyak guru dan banyak rombel, sehingga terkadang aturan ini sering diabaikan ya, atau tidak tidak diterapkan atau lupa gitu, biasanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk operator itu bisa masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian untuk mengeditnya ya Bapak Ibu di sini cek pembelajaran. Nah, di sini saya skip dulu, di minimize. Nah, di sini itu ada 3 mata pelajaran. Ada mata pelajaran wajib tambahan dan mata pelajaran tambahan. Semuanya ketiga ini akan dihitung rasio beban mengajar guru. Sedangkan dalam aturan tersebut rasio beban kerja guru jam efektifnya itu maksimal 37,5 jam ya. Dan 2,5 jamnya itu jam istirahat. Ya, di sini tercantum ya. Jadi totalnya 40 jam. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami kendala invalid yang saya sampaikan tadi, di sini Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah jumlah jam total rombel kelas 7B 40 ya. Kemudian wajibnya 39. Dan di sini wajib juga tambahan jam 1. Artinya kalau di total wajib dan wajib ini masuk ke dalam 40. Sedangkan dalam aturan itu harus 37,5 jam. Misalnya ini maksimal ya, maksimal. Kita bicaranya maksimal. Nah, agar tidak agar tidak invalid, saya sarankan Bapak Ibu cari mata pelajaran wajib yang sekiranya tidak ada guru sertifikasi. Saya contohkan misalnya untuk seni budaya itu tidak ada guru yang bersertifikasi. Nah, di sini ada 3 jam. Ya, supaya tidak dihitung rasio beban mengajar, kita kosongkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, jadi jangan dihapus ya Bapak Ibu, jangan dihapus. Silakan dikosongkan aja. Kemudian kita balik ke validasi lokal. Di sini ada rombel dan jadwal. Ini untuk rombel dan jadwal itu warningnya 6 ya sebelumnya. Nanti kita refresh. Ya, refresh. Masih 6. Maaf. Masih 6. Jadi kita masuk lagi ke sini. Ke edit jam. Nah, ini kan masih tadi kita edit ya 0. Artinya di sini akan berkurang Bapak Ibu. Karena tidak masuk ke dalam perhitungan efektif. Perhitungan efektif. Nah, supaya
kalau dalam akhir semester kan guru itu membuat rapot ya. Jadi kalau kita nol kan, itu bakal tidak terdeteksi di rapot. Nah, supaya tidak merepotkan kurikulum untuk membuat rapot, maka kita dialihkan ke ini, muatan sekolah. Nah, muatan sekolah ini nantinya tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru. Kita klik, simpan, dan lanjutkan. Pilih mata pelajaran yang tadi yang kita edit, cari seni budaya. Usahakan untuk mata pelajaran yang diedit itu tidak ada guru yang bersertifikasi. Ya, misalnya seni budaya seperti yang saya ini praktekkan. SK mengajar silakan disesuaikan dengan yang tadi. Misalnya 800. Ini contoh ya, untuk nomor SK-nya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, setelah itu kita pilih PTK. PTK-nya itu yang tadi ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu inputkan siapa gitu pas di awal. Nah, kalau saya itu guru honorer ya. Guru honorer karena tidak bersertifikasi, makanya saya berani edit gitu. Nah, untuk tanggal SK-nya disesuaikan dengan yang tadi juga, atau dengan SK KBM. Nah, di sini ada jam mengajar per minggu supaya terbaca di rapot Bapak Ibu. Maaf, ini salah, 01 ya. Nah, agar terbaca di rapot ketika mencetak rapot, maka di sini tuliskan 3 atau berapa jam gitu yang sesuai di SKKBM. Kemudian di sini kan maksimal jam 0. Kenapa maksimal jam 0? Karena untuk tambahan pembelajaran ini, jam mata pelajaran tambahan ini, karena tidak menjadi beban mengajar, makanya di sini 0. Kita simpan aja langsung. Nah, maka di sini langsung muatan sekolah seni dan budaya yang tadi ya. Nah, yang pas awalnya itu 0 dan yang terbaru 3. Dan nanti akan muncul di sini Bapak Ibu 40 jam, tapi yang wajibnya itu 37 jam. Yang wajib 36, yang wajib tambahan 1. Ini akan terhitung jam efektif ya, seperti aturan ini. 37,5 jam kerja efektif. Ini maksimal ya. Nah, karena 5-nya itu kita susah ya, gak apa-apa. Jadi kita genapkan atau sesuai yang ada di SKKBM. Jadi 37 totalnya. Nah, yang diinputkan tadi mengenai muatan sekolah karena tidak dihitung beban mengajar, jadi masuknya itu jumlah jam total rombel 40, agar ketika mencetak rapot itu dia seni budaya ini ada ini ya, muncul gitu, ada nilainya. Nah, seperti itu. Tapi untuk operator ini belum selesai ya. Kita balik lagi ke validasi yang saya klik tadi. Di sini pasti bakal ada yang warning. Sebelumnya 6 yang warning. Kita lihat, kita refresh. Nah, muncul di sini 7. Karena kita ganti yang 7 yang 7B itu seni budaya yang tadinya wajib menjadi muatan sekolah, maka kita harus edit. Editnya di mana? Di jadwal Bapak Ibu. Di jadwal kita klik. Nah, kita masuk ke 7B yang saya edit tadi.
cari hari ya, hari yang seni budaya, yang ada mapel seni budaya. Nah ini Bapak Ibu. Nah untuk seni budaya kita hapus dulu. Oke, hapus semuanya ya Bapak Ibu, karena ini masih jadwal yang lama yang sebelum saya edit. Nah kemudian klik tambah. Nah di sini akan muncul tujuannya apa, karena tujuannya untuk mendeteksi aplikasi Erapod agar tetap terbaca. Nah di sini ada keterangannya, jam terpakai 0, sisa jam 3. Kita klik. Nah di sini mulai dari alokasi jam 3 ya, 3 jam pembelajaran ketiga kita simpan. Dan udah ada di sini. Kita balik lagi ke validasi lokal. Kemudian kita refresh. Di sini tadinya 7. Ya, kita refresh. Nah, ini langsung berubah 6. Maka itu ya cara seperti itu. Maka di sini sesuai aturan maksimal 37,5 jam. Nah, di sini terbacanya di Dapodik akhirnya 37 ya. Nah, ini hanya jumlah aja ya Bapak Ibu, jumlah untuk dibaca sama aplikasi Erapod nantinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, untuk tambahan juga, untuk kurikulum Merdeka ngeditnya seperti itu. Dan untuk kurikulum yang 2013 nanti akan berbeda lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kurikulum 2013 itu saya sekalian contohkan, misalnya sama seperti tadi ya. Kalau di sini kan 38 dengan 2. Nah, nih tinggal Bapak Ibu misalnya di sini kita cari seni budaya, kita nolkan sama seperti tadi, 0. Kita nolkan. Bentar Bapak Ibu. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Cara satu-satunya itu Bapak Ibu harus mengambil yang misalnya ini, yang bahasa daerah ya. Bahasa daerah kita hapus aja. Kita hapus. Kita hapus aja. Bentar. Karena ini mata pelajaran wajib, jadi terhitung rasio rombel ya. Kita hapus aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita tambahkan muatan sekolah, cari yang muatan lokal bahasa daerah, kemudian SK seperti tadi. Ini sama tapi agak berbeda juga sih sebenarnya. Intinya sama, tapi yang membedakan itu untuk mata pelajaran wajibnya tidak bisa diedit. Nah, kemudian tanggal SK. Tapi kalau Bapak Ibu sudah maksimal 37 jam, jadi nggak perlu diedit lagi ya Bapak Ibu. Ini khusus yang di 37,5 jam ke atas ini perlu diedit. Jadi kemungkinan itu ya kemungkinan
yang belum memenuhi syarat ya kemungkinan seperti ini, kelebihan jam per rombel, jadi sehingga tidak valid gitu karena tidak sesuai aturan. Nah, untuk tanggal SK kita sesuaikan yang tadi. Jadi nanti akan dihitungnya 0 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu karena tadi ada 2 jam, kita tulis 2 jam. Langkahnya seperti itu. Oke. Kita refresh. Ini agak susah ya yang ini, kembali lagi. Kalau kurikulum 2013 agak susah, tapi intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita ulangi lagi. Kemudian PTK-nya sama ya. Ini memang kalau kejadian seperti ini yang agak pusing itu operator, karena di sini operator harus menyesuaikan ya. Nah, di sini kita 2 di muatan sekolah ya. Jadi terhitungnya 38. Tapi di sininya 40 ya, seperti saya bilang tadi, karena muatan sekolah itu tidak terbaca jam mengajarnya atau beban mengajar, maka akan kosong ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu gambarannya, dan untuk menghilangkan warningnya kita coba refresh. Ada 7. Nah, nanti kita di sini ada keterangannya kelas 8A. Nah, seperti yang tadi kita masuk ke jadwal, cari 8A. Cari 8A. Cari 8A, cari yang ada mata pelajaran nah ini kuning ya, kemungkinan ini berarti jam ketiga jam 4-nya kosong. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini udah muncul, kita ganti jam ketiga Bapak Ibu. Nah, di sini udah nggak warning lagi, muatan lokal, bahasa daerah ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke sini, tadinya 7 ya, kita refresh. Nah, sudah hilang. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya Bapak Ibu, ketika terkendala validasi masih merah di info GTK, berarti ada 2 kemungkinan Bapak Ibu.
Yang pertama itu, kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu itu tidak linier mata pelajarannya dan tidak memenuhi beban jam mengajar sebagai guru sertifikasi ya, minimal 24 jam. Nah, kemungkinan yang kedua kemungkinannya Bapak Ibu bisa jadi operatornya itu tidak memperhatikan aturan atau mungkin lupa. Jadi setiap rombel itu tidak sesuai aturan yang ada di sini. Lebih dari 37,5 jam kerja efektif. Sehingga terbaca oleh sistem info GTK itu tidak relevan ya dengan aturan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ini menjadi solusi Bapak Ibu dan cepat valid, karena memang bentar lagi sudah mulai pencairan untuk sebelum lebaran ya. Kalau Bapak Ibu udah valid, silahkan di-share ke teman-teman yang lain mungkin dengan kendala yang sama agar bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.